Selamat malam, berita dari Tribun Jabar. Kasus anak dan ibu di Kabupaten Subang yang ditemukan mati tak wajar belum terungkap siapa pelakunya. Penyelidikan masih dilakukan Satreskrim Polres Subang dengan memeriksa saksi. Salah satu saksi yang diperiksa yakni perempuan berinisial M, istri muda dari Yosef, suami Tuti sekaligus ayah dari Amalia Mustika Ratu yang jadi korban meninggal diduga pembunuhan. Selain M, dua anaknya turut diperiksa. Kemarin Ibu M diperiksa di Polres Subang sebagai saksi. Kemarin Senin 23 Agustus 2021. Saya dampingi pemeriksaannya dari jam 11.00 hingga 21.00, kata Robert Marpau, penasehat hukum PH M saat dihubungi Tribun via ponselnya Selasa 24 Agustus 2021. Ia menyebut dalam pemeriksaan tersebut, M diperiksa polisi seputar keberadaan M pada Rabu 18 Agustus atau 17 Agustus 2021. Seperti diketahui, anak dan ibu itu ditemukan tewas mengenaskan di dalam mobil mewah Toyota Alphard dengan kondisi mayat ditumpuk. Semua pertanyaan seputar keberadaan saksi M saat pembunuhan terjadi sedang di mana, tapi dari yang disampaikan Ibu M, beliau saat hari kejadian sedang di rumah, didukung juga dengan beberapa bukti. Jadi kondisi saksi saat hari kejadian tidak kemana-mana, kata dia. Saat ditanya bagaimana hubungan antara M sebagai istri muda dan Tuti sebagai istri pertama Yosef selama ini, Robert menyebut berdasarkan cerita M, hubungan keduanya harmonis. Kalau masalah sah secara rumah tangga antara keduanya, tidak ada masalah karena pernikahan M dengan Yosef sudah lama, sudah bertahun-tahun. Selama itu enggak ada masalah, baik-baik saja, ucap dia. Ia mengatakan M dan kedua anaknya sangat terkejut atas kematian Tuti dan Amalia Mustika Ratu, anak dan ibu yang mayatnya bersimbah darah. Ibu M masih syok hingga kemarin. Ya enggak menyangka nasib ibu Tuti dan anaknya bisa sampai seperti ini, kata Robert Marpau. Saat ditanya kenapa bisa tiba-tiba jadi penasehat hukum M, dia menyebut diminta untuk mendampingi M selama berjalannya kasus ini. Selain itu, M juga termasuk orang awam hukum. Karena setiap warga negara kan berhak mendapat pendampingan hukum, di sisi lain supaya penanganan kasus ini sesuai koridor hukum. Apalagi Ibu M orang awam hukum dan pasal yang diterapkan juga tentang 338 dan 340, ucap dia. Yosef ternyata menyewa jasa pengacara Rohman Hidayat untuk mendampingi dirinya selama penanganan kasus ini. Saat dihubungi via ponselnya Selasa 24 Agustus 2021, Rohman Hidayat mengaku sudah mendapat surat kuasa untuk mendampingi Yosef selama pemeriksaan saksi dan penanganan kasus ini. Saya kenal dengan kakaknya Pak Yosef dengan baik. Beliau meminta saya mendampingi Pak Yosef selama penanganan kasus ini. Hingga saat ini, Pak Yosef masih berstatus saksi. Sudah 3 kali diperiksa. Terakhir itu kemarin Senin 23 Agustus 2021, kata Rohman. Bukan tanpa alasan dia mendampingi Yosef dalam kasus ini. Menurut dia, selama pemeriksaan, polisi menerapkan pasal 338 KUH pidana tentang pembunuhan dan pasal 340 KUH pidana tentang pembunuhan berencana. Saat dipanggil,
Pak Yosef berstatus saksi dalam penyelidikan kasus 338 dan 340. Penerapan pasal itu kan konsekuensinya berat banget. Jadi perlu pendampingan supaya proses penanganannya sesuai dengan aturan, ucap dia. Konsekuensi berat dari pasal 338 KUH pidana tentang pembunuhan ancaman hukumannya 15 tahun hingga 20 tahun penjara. Sedangkan pasal 340 tentang pembunuhan berencana ancaman pidananya maksimal pidana mati. Seumur hidup hingga paling rendah 20 tahun penjara. Karena alasan itulah saya harus mendampingi Pak Yosef supaya penanganannya sesuai prosedur. Seperti keliru menetapkan tersangka misalnya, ucap dia. Hingga saat ini, kata dia, Polres Subang belum menetapkan tersangka. Kata dia, terdapat sejumlah kendala menemukan pelaku. Selain dari bukti, polisi juga masih menunggu hasil tes DNA dan hasil olah TKP dari Inavis. Jadi kasus ini banyak blank spotnya, seperti CCTV di satu tempat utama tapi ternyata mati. Jadi untuk mengungkap pelaku kasus ini dibutuhkan penelitian ilmiah. Kita tunggu hasil tes DNA hingga hasil olah TKP Inavis yang mencari sidik jari di lokasi kejadian, katanya. Ia menambahkan bahwa untuk mengungkap kasus ini, Yosef sudah kooperatif dengan Polres Subang, seperti menyerahkan ponselnya untuk diperiksa polisi. Ponselnya diambil polisi untuk mendukung proses penyelidikan kasus ini. Yang pasti Pak Yosef sangat kooperatif. Dia merasa sangat terpukul atas kematian Ibu Tuti dan Amalia Mustika Ratu, katanya. Polres Subang masih bekerja keras mengungkap misteri anak dan ibu mati tak wajar terjadi pada hari Rabu 18 Agustus 2021 di Kampung Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Tuti 55 tahun dan Amalia Mustika Ratu 24 tahun tewas mengenaskan. Mayatnya ditemukan di bagasi mobil mewah mereka. Toyota Alphard. Kami intinya masih menunggu. Atas kasus ini masih dalam penyelidikan. Sudah ada titik terang kami. Kami mohon minta waktu supaya dapat mengungkap kasus ini, kata Kapolres Subang AKBP Sumarni, Senin 23 Agustus 2021. Menurut AKBP Sumarni, pihaknya akan segera mengungkap kasus pembunuhan ini dalam waktu dekat. Namun, pihaknya tetap untuk meminta waktu untuk menetapkan tersangka pada kasus tersebut. Dalam waktu dekat akan terungkap dan kami akan rilis kepada awak media semuanya, ujarnya. Kata Kapolres Subang, saat ini sudah mengumpulkan beberapa barang bukti dari hasil temuan di lapangan, namun pihaknya masih melakukan perkembangan atas kasus tersebut. Sabar, mohon waktu, kalau saya jawab sekarang terlalu dini. Kemarin kan sudah tahu kalau dari pintu masuk tidak ada yang dirusak, ada indikasi orang terdekat, ucap AKBP Sumarni. Meski pelaku belum terungkap, namun polisi sudah menemukan sejumlah titik terang utama dalam kasus ini. Salah satunya soal pelaku yang diduga orang dekat dengan keluarga korban. Kapolres Subang AKBP Sumarni mengatakan dugaan tersebut berasal dari olah TKP petugas di lapangan yang tidak menemukan tindak pidana pencurian. Kemudian polisi juga tidak menemukan tanda-tanda kerusakan dari pintu masuk rumah tersebut.
Diketahui dari hasil olah TKP serta keterangan dari saksi-saksi diduga pelaku ini mengenal dengan korban dan sudah mengetahui situasi dari dalam rumah korban. Kata AKBP Sumarni pekan lalu, namun dia belum bisa memastikan identitas pelaku. Kami masih belum bisa sampaikan. Masih dalam penyelidikan, tapi kami sudah fokus lah, ujarnya. Sumarni juga menyebutkan fakta temuan lainnya. Pelaku pembunuhan ini lebih dari satu orang. Dari jejak tapak kaki yang berbeda, ada 2, jadi diduga lebih dari 1 orang, ucap Sumarni.